Senin 24 Maret, arus mudik di jalur utama Pantura terpantau terus meningkat. Jalur alternatif Nagrag Bogor Sukabumi rusak dan membahayakan pemudik. Mudik ke kampung halaman menggunakan bajai. Saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya, Ninda Destiani, akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Terpantau Senin 24 Maret 2025, arus mudik di jalur utama Pantura terus meningkat baik pada siang maupun malam hari. Aparat kepolisian mewaspadai titik rawan kriminal dan kepadatan arus lalu lintas. Senin 24 Maret 2025 kemarin, sejumlah kendaraan roda 2 melintas tepat di pintu keluar tol Plumbon, jalur utama Pantura. Perjalanan mereka sedikit terkendala karena adanya kendaraan yang baru masuk Pantura setelah keluar tol. Tak hanya di Plumbon, pemudik juga tersendat di depan pasar tradisional Pasalaran, Kecamatan Weru. Para pemudik harus berhenti dan menunggu lampu merah dari 4 arah. Kasat Lantas Polresta Cirebon Kompol Mangku Anom menyampaikan intensitas pemudik di jalur arteri sudah mulai meningkat sejak Sabtu malam dan Minggu 22 Maret 2025. Satlantas Polresta Cirebon bersama Reskrim bekerjasama untuk mewaspadai beberapa titik rawan, utamanya di jalan sepi. Petugas akan melakukan patroli berkala untuk membantu pergerakan para pemudik di malam hari. Patroli bersama Ibu Kapolresta Cirebon memang sudah cukup nampak banyak pengendara roda 2 yang memanfaatkan perjalanan pada saat malam hari untuk mungkin menghindari panas. Namun tidak sedikit juga kita tadi sudah lihat bahwa banyak pengendara roda 2 yang juga memanfaatkan momen siang hari agar mungkin lebih terang, agar mungkin anak juga tidak kedinginan gitu. Tapi yang pasti kami sudah sampaikan kepada mereka banyak sekali fasilitas-fasilitas tempat istirahat di sepanjang jalur tol ataupun arteri dan kami harapkan itu dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kelelahan daripada pengendara. Polres Cirebon juga mendirikan sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan di sepanjang jalur utama Pantura. Dari perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Indramayu hingga perbatasan dengan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Jalur Nagrag yang merupakan jalur alternatif Sukabumi Bogor kondisinya rusak dan membahayakan pemudik yang menggunakan kendaraan jalur darat. Warga sekitar bersaksi hampir setiap hari terjadi kecelakaan akibat rusaknya jalan di kawasan tersebut. Jalur Nagrag merupakan jalur alternatif yang biasa digunakan pemudik dari arah Jakarta saat menghindari kemacetan di jalur utama Bogor Sukabumi. Namun saat ini kondisi jalur tersebut rusak dan membahayakan bagi para pemudik. Berdasarkan keterangan warga sekitar, hampir setiap hari terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak tersebut. Warga pun dengan sukarela melakukan penambalan pada jalan yang rusak dan berlubang untuk meminimalisir kecelakaan. Tiap hari sering ada kecelakaan gitu. Tolonglah kepada pemerintah harus segera dipercepat pembangunan jalan. Khususnya jalur-jalur Nagrag yang kebanyakan hancur
dari segi mobil-mobil besar gitu kan, ini jalan-jalan jalan hidup Pak. Jalan pada rusak itu akibat mobilisasi yang tidak seimbang dengan jalan karena ada pembangunan jalan tol Pocimi. Nah, sehingga jalan rusak, warga masyarakat banyak yang jatuh yang pakai kendaraan motor, ada juga kendaraan roda 4, kemarin juga ada yang terbalik ya? Terbalik. Warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jalan tersebut. Selain karena membahayakan pemudik, jalan tersebut merupakan jalur yang menunjang kegiatan ekonomi warga sekitar. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, mudik adalah momen yang sangat dirindukan para perantau untuk menemui keluarga di kampung halaman. Pesawat, kapal, kereta, roda 4 hingga roda 2 mengantarkan mereka menuju tanah lahir. Tak terkecuali bajai kendaraan roda 3 yang juga menjadi primadona. Sempit, sesak, panas, terik matahari, dan dinginnya hujan membuat cerita perjalanan mudik mereka sempurna. Inilah Muhashim, salah satu pemudik yang menggunakan kendaraan roda 3 alias bajai. Dia melaju pulang kampung dari wilayah Jatinegara menuju Bumi Ayu, Jawa Tengah dari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di Cirebon, dia berbagi cerita dengan Kompas TV tentang sukacita dan sensasi mudik menggunakan bajai. Pria yang sudah merantau di Jakarta lebih dari 20 tahun ini berprofesi sebagai supir bajai pada tahun 2017 lalu. Sehari-hari, ia menarik bajai di sekitaran Jatinegara, Matraman, dan sekitarnya. Perjalanan mudik ini dilakukan karena sebagian pelanggannya sudah mudik. Begitupun dengan keponakannya yang bekerja sebagai pekerja bangunan. Proyek pengerjaan dihentikan sementara sehingga keduanya bisa mudik lebih awal. Ya, saya setiap tahun pakai bajai, setiap tahun dari tahun 2017 saya bawa bajai ini. Nah, ini sampai sekarang masih ada bajai. Panas nggak sih Pak? Panas nggak sih naik bajai? Kalau lagi panas ya panas, kalau lagi ini ya di Pantura situ kan banyak angin, adem, enak. Oke, siap. Ketiganya sangat menikmati perjalanan mudik menggunakan bajai ini. Mereka menempuh waktu sekitar 12 jam dari Jatinegara menuju Bumi Ayu dengan beberapa kali istirahat. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Berbagai cara dilakukan warga untuk mudik lebaran ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Seorang warga asal Brebes misalnya, mudik lebaran dari Banten menuju Brebes dengan mudik naik sepeda. Cukup unik apa yang dilakukan El Fitrian, warga asal Brebes, Jawa Tengah yang sehari-harinya bekerja di Banten ini. Fitrian melakukan mudik ke kampung halaman menggunakan sepeda. Bayangkan saja, jarak antara Banten Brebes kurang lebih 200 km, sehingga jarak tempuh saat menggunakan sepeda membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Brebes, Jawa Tengah, banyak pengalaman di dalamnya. Selain bisa bertemu dengan pemudik pesepeda lainnya. Fitrian mengungkapkan bahwa motivasinya mudik bersepeda agar badan tetap sehat dan jarak bukan menjadi kendala. Motivasi saya mudik intinya adalah satu, utama sehat. Sekaligus ya mungkin banyak silaturahmi sesama sepeda atau yang lain di perjalanan tempat singgah. Jadi intinya sepeda itu untuk sosialisasi lebih dekat.
Sebelum melakukan perjalanan mudik bersepeda, Fitrian mengaku tidak ada persiapan khusus dalam mudik bersepeda karena dirinya memang gemar bersepeda. Padlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, warga serbu kantor Samsat antusias sambut pengampunan pajak. Informasi lengkapnya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Warga Bandung menyambut antusias pengampunan pajak kendaraan bermotor oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di Samsat Pajajaran Kota Bandung, peningkatan pembayaran wajib pajak meningkat 2 kali lipat sejak diumumkannya pengampunan pajak tersebut. Antrean wajib pajak terlihat ramai hingga menjelang sore hari di Samsat Pajajaran Kota Bandung 24 Maret 2025. Masyarakat berbondong-bondong membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka usai Gubernur Jawa Barat memberikan pengampunan pajak bagi warga Jabar tanpa melihat berapa lama tunggakan pajak mereka. Warga, utamanya mereka yang masuk golongan menengah bawah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Sangat terbantu sekali. Jadi kita hanya bayar tahun ini saja, untuk tahun yang ke belakang itu dihapuskan. Jadi sangat senang sekali saya. Artinya merasa terbantu? Iya, merasa terbantu jelas, karena untuk nominal beberapa rupiah yang mungkin bagi saya itu banyak sekali, tapi mungkin bagi mereka nominal segitu tidak seberapa, tapi bagi saya sendiri itu sangat terbantu sekali. Kepala Samsat Pajajaran Kota Bandung menyebut peningkatan wajib pajak yang membayarkan pajaknya ke Samsat meningkat 2 kali lipat. Pemasukan daerah dari pajak di Samsat meningkat 35%. Targetnya adalah istilahnya mengurangi dengan secara signifikan angka wajib pajak yang menunggak, yang melakukan tunggakan pajak. Jadi kita tidak mentargetkan harus mencapai berapa, tapi kalau dilihat jumlah yang meningkat sampai 2 kali lipat itu, saya kira dengan waktu sampai bulan Juni itu akan sangat luar biasa nanti dampaknya ya. Saudara, Badan Pangan Nasional lakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok di Pasar Gede Bage, Kota Bandung, 24 Maret 2025. Sejauh ini harga pangan di pasar masih normal, namun diprediksi akan terjadi kenaikan pada beberapa komoditi 2 hari menjelang Lebaran. Bappenas memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran tahun ini di Kota Bandung dan sekitarnya aman. Tercatat di gudang Bulog saat ini stok beras mencapai 230.000 ton. Selain beras, pantauan juga dilakukan pada minyak goreng kemasan dan juga harga telur. Beras Bulog, di gudang Bulog saat ini ada 230.000 ton. Tadi kita menemukan ada beberapa kios yang memang sudah menyediakan SPAP, ada yang belum dikirim, ternyata memang dia belum pesan, artinya tersedia. Beras paling murah tadi kami lihat di sini adalah 13.000 ya, 13.000 beras medium dengan pecahan yang cukup besar. Saya pikir ini bisa menjadi satu pilihan kepada masyarakat untuk membeli beras dengan rentang harga tersebut. Salah satu pedagang daging sapi, Yaman Nurjaman, pastikan ada kenaikan harga daging 2-3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, Rp15.000 hingga Rp20.000 dari harga normal. Kenaikannya barangnya agak susah terjangkau gitu, enggak ini. Kurang lebih 15-20-an. 20.000. Kang, ini bakal terus naik sampai hari Lebaran? Kalau hari Lebaran iya, tapi kalau sudah Lebaran bisa turun lagi. Berarti harga segini tuh masih bisa naik berarti kan? Iya.
Polda Jabar juga menghimbau pada para pedagang untuk tetap menjaga stabilitas harga agar terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Sekarang cenderung stabil harganya. Namun demikian saya menghimbau pada pemaling atau pedagang-pedagang yang menjual harga bukan pihak main-main. Selain itu, Bappenas memastikan ketersediaan beras Bulog masih aman hingga akhir hari raya. Selain harga bahan pokok penting di sejumlah pasar cenderung turun. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyayangkan aksi demonstrasi yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu. Farhan meminta hal tersebut tidak lagi terjadi, terlebih karena merusak fasilitas umum termasuk gedung bank swasta. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menduga jika demo tolak pengesahan RUU TNI di depan DPRD Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu disusupi oleh oknum yang sengaja ingin mengacaukan situasi. Farhan menegaskan dirinya tidak anti dengan unjuk rasa, akan tetapi jangan melakukan pengrusakan dan juga kekerasan. Terkait perusakan fasilitas umum hingga pembakaran gedung bank swasta, Farhan sangat menyayangkan kejadian tersebut. Kita tidak pernah mendorong adanya kekerasan. Itu sebabnya ketika ada kelompok yang melakukan tindakan anarkis dan malah ekspresi demokrasinya itu malah merusak dan merugikan orang lain, ya mau tidak mau hukum harus ditegakkan. Jadi pemerintah kota dalam hal ini bersama-sama dengan aparat penegak hukum akan mengawal setiap unjuk rasa sebagai bentuk kebebasan ekspresi yang dijamin oleh undang-undang, tetapi juga kami bersama-sama akan menindak tegas semua bentuk anarkisme yang bahkan menumpang kebebasan berekspresi demokratis. Sehingga apabila dibiarkan maka anarkisme seperti ini justru akan merusak esensi demokrasi yang disuarakan lewat kebebasan berekspresi para mahasiswa kita yang kita tahu berjuang dengan murni. Informasi seputar olahraga akan hadir setelah jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.